di Zoom yang itu. Sudah nampak, Pak? Sudah. Baik, langsung saja. Latar belakang. Jagung manis. Jagung manis merupakan tanaman serelia yang sangat banyak disukai oleh orang karena memiliki rasa yang manis, tekstur yang lembut, dan memiliki kandungan nutrisi yang banyak. Namun penanaman akan jagung manis masih sedikit, sedangkan permintaan akan jagung manis terus meningkat. Salah satu upaya untuk yang dilakukan meningkatkan permintaan atau memenuhi permintaan masyarakat akan jagung manis adalah pemanfaatan lahan-lahan marginal seperti ultisol. Ultisol merupakan tanah massa mineral yang berpotensi besar, berpotensi untuk dikembangkan menjadi tempat penanaman jagung manis, namun terkendala dalam kandungan unsur hara yang rendah. Salah satu upaya untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas tanah ultisol tersebut adalah dengan menambah pupuk anorganik dan organik. Salah satu contoh alternatif pupuk organik yaitu yang potensial adalah gulma kerinyu atau Cromolena odorata yang mampu tumbuh pada lahan marginal dan mampu tumbuh pada lahan yang kekurangan air. Banyaknya keunggulan dari gulma kerinyu ini membuat gulma kerinyu tersebut berpotensi sebagai pupuk hijau atau sebagai pupuk pengganti buatan. Adanya kerinyu yang dapat mensubstitusi pupuk buatan diharapkan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Pemupukan NPK 300 kg per hektar juga mampu memberikan respon pada tinggi tanaman 121 sampai 132 cm pada umur 6 minggu setelah tanam. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian saya adalah untuk menentukan dosis pupuk hijau kerinyu yang optimal terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis di ultisol, untuk menentukan dosis pupuk NPK yang optimal terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis di ultisol, untuk menentukan interaksi antara pupuk hijau kerinyu dan NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis di ultisol. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Maret 2020 di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangka-Hulu, Provinsi Bengkulu dengan ketinggian tempat kurang lebih 10 mdpl. Alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih jagung varietas Bonanza, tanaman Cromolena odorata, furadan 3G, pestisida, dan pupuk NPK. Alat-alat yang digunakan adalah cangkul, gembor, koret, meteran, timbangan kapasiti 20 kg, oven, label, kamera, speed calorimeter, kertas koran, penggaris besi 30 cm, timbangan analitik, tali rafia, kalkulator, dan lain sebagainya. Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap RAKL dengan 2 faktor. Faktor pertama dosis pupuk hijau kerinyu yang terdiri dari 4 taraf 0, 10, 20, 30 ton per hektar, dan faktor kedua yaitu dosis pupuk NPK yang terdiri dari 3 taraf yaitu 100, 200, 300 kg per hektar. Tahapan penelitian: analisis tanah, persiapan lahan, pengaplikasian dolomit, pemasangan label, pengambilan kerinyu, pengaplikasian kerinyu, uji viabilitas benih, penanaman, penentuan sampel, pemeliharaan, dan panen. Variabel pengamatan: tinggi tanaman, jumlah daun, tingkat kehijauan daun, luas daun, diameter batang, bobot tongkol tanpa kelobot, panjang tongkol tanpa kelobot, diameter tongkol tanpa kelobot, bobot tongkol per peta, bobot segar tanaman, bobot kering tanaman. Analisis data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian ANAVA UJF pada taraf 5%. Apabila terdapat berpengaruh nyata pada dosis pupuk hijau, pupuk NPK, dan interaksi, maka dilanjutkan dengan metode polinomial ortogonal. Hasil penelitian. Analisis tanah awal dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Universitas Bengkulu menunjukkan bahwa pH tanah 4,6 yang tergolong masam, C organik 2,40% yang tergolong sedang, N total 0,16% yang tergolong sangat rendah, P 13,69 ppm yang tergolong sangat tinggi, K 0,25 me per 100 yang tergolong rendah. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa tanah pada lokasi penelitian tergolong kurang subur dengan permasalahan pH tanah, serta ketersediaan unsur hara N dan K yang rendah.
jagung manis yang digunakan dalam penelitian ini memiliki daya tumbuh yang baik, mencapai 85%. Pada saat penelitian, terdapat serangan hama belalang pada daun tanaman jagung manis, dan pada beberapa tanaman mengalami pertumbuhan abnormal. Serangan hama belalang yang terjadi pada daun tanaman jagung dengan ciri-ciri terdapat bolong dan robek di daun yang dikendalikan dengan pestisida Diten N45. Berikut tabel rangkuman evitum pengaruh krinyuh dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil jagung. Hasil penelitian menunjukkan ada interaksi berpengaruh tidak nyata antara perlakuan pupuk hijau krinyuh dan pupuk NPK terhadap semua variabel pengamatan. Pada pupuk tunggal dosis krinyuh juga memberikan pengaruh tidak nyata terhadap semua variabel pengamatan, namun pada pupuk tunggal dosis pupuk NPK hanya memberikan pengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan diameter tongkol tanpa kelobot. Kurva pertumbuhan tinggi tanaman jagung manis 14 HST sampai 40 HST. Dari kurva tersebut terlihat bahwa tinggi tanaman dari 14 hari sampai 21 hari masih terlihat pergerakan yang lambat dikarenakan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ataupun pupuk yang tersedia di dalam tanah belum dapat diserap secara maksimal oleh tanaman. Namun ketika dilihat dari umur 21 sampai 42 HST, pertumbuhan tinggi tanaman sedikit meningkat ataupun meningkat dikarenakan unsur hara ataupun perlakuan dan pupuk yang diberikan telah dapat diserap secara maksimal oleh tanaman. Jumlah daun, kurva pertumbuhan jumlah daun jagung manis 14 HST sampai 40 HST meningkat seiring dengan pertambahan tinggi tanaman. Namun pada terlihat dari 14 HST sampai 20 HST juga masih terlihat sedikit melambat dikarenakan unsur-unsur hara yang tersedia di dalam tanah belum dapat diserap oleh baik oleh tanaman. Namun di mana daun mulai aktif berkembang dan melakukan fotosintesis yang nanti berfungsi dalam menghasilkan fotosintat. Diameter batang, kurva pertumbuhan diameter batang jagung manis 14 HST sampai 42 HST. Pertumbuhan diameter batang mengalami kenaikan karena sel-sel membelah aktif. Sel-sel tanaman aktif membelah dan diameter batang bertambah dengan proses pertumbuhan berjalan dengan baik. Namun pada umur 14 sampai 21 HST, pertumbuhan diameter batang masih sedikit lambat dikarenakan faktor internal dan eksternal, yaitu pupuk NPK dan pengaruh penyiraman matahari yang belum dapat diserap secara baik oleh tanaman. Berikut kurva hubungan antara dosis pupuk NPK dan tinggi tanaman umur. Berikut kurva hubungan antara dosis pupuk NPK dan tinggi tanaman umur 40 HST membentuk kurva linear negatif dengan persamaannya sama dengan 192,16 dikurang 0,066x, yang artinya setiap penambahan 1 kg pupuk NPK akan memperlambat pertumbuhan tinggi tanaman sebesar 0,066x dengan nilai koefisien determinasi yaitu 125, artinya kontribusi pupuk NPK dalam pertumbuhan tinggi tanaman sebesar 12,5%. Kurva hubungan antara dosis pupuk NPK dan jumlah daun umur 42 HST membentuk kurva kuadratik dengan persamaan 8, Y sama dengan 8,4 tambah 0,018x dikurang 0,00005x kuadrat. Di sini setelah tercapai titik optimum, maka setiap penambahan dosis NPK justru diikuti dengan berkurangnya jumlah daun. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, maka didapat dosis optimum pupuk NPK sebesar 180 kg per hektar yang menghasilkan jumlah daun rata-rata 10,02 helai. Diameter tongkol tanpa kelobot. Kurva hubungan antara dosis pupuk NPK dan diameter tongkol tanpa kelobot membentuk kurva kuadratik dengan persamaannya sama dengan 4,3483 tambah 0,0093x dikurang 0,0003x kuadrat. Di sini juga setelah tercapai titik optimum, maka setiap penambahan dosis pupuk NPK justru diikuti dengan
berkurangnya diameter tongkol tanpa kelobot. Dari persamaan regresi tersebut, maka didapat dosis optimum pupuk NPK untuk diameter tongkol tanpa kelobot yaitu 155 kg per hektar yang menghasilkan rata-rata diameter tongkol tanpa kelobot sebesar 5,07 cm. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1. Terdapat interaksi tidak nyata antara pupuk hijau krinyuh dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis. Yang kedua, terdapat pengaruh tidak nyata pemberian pupuk krinyuh terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis. Ketiga, semakin tinggi dosis pupuk NPK, maka akan menurunkan pertambahan tinggi tanaman. Dosis optimum pupuk NPK 180 kg per hektar menghasilkan jumlah daun 10,02 helai dan dosis optimum pupuk NPK 155 kg per hektar menghasilkan diameter tongkol tanpa kelobot 5,07 cm. Saran, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan untuk melakukan penelitian tentang waktu aplikasi karena pupuk hijau krinyuh terdekomposisi lama. Berikut dokumentasi dari awal penelitian sampai penelitian dilakukan panen. Terima kasih. Berikut sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Udah. Benyamin? Ya, Pak. Udah. Ya. Kalau udah, stop. Share screen-nya di stop dulu. Udah stop. Ya, udah. Halo, Benyamin? Sinyalnya ya, lancar? Lancar, Pak. Lancar. Nah, di ruangan kamu hanya ada kamu loh, Benyamin. Yang ya, Pak. Selain kamu suruh pergi jauh-jauh. Yang di ruangan saya cuma saya sendiri, Pak. Ya, kamu tadi nengok-nengok kiri kanan itu kayak ada orang lainnya. Suruh keluar dulu. Jangan ada orang, ya. Nanti kalau seandainya ketahuan kamu ada orang di selain kamu, bisa dibatalkan ujiannya ya. Ya Pak, saya jadi polisinya Pak. Saya nanti akan memeriksa ya Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Benyamin. Benyamin. Kemarin kan Bapak juga datang